Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh. Jumatan asalipun jamaah Masjid Al-Qubur, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nang sepisan monggo kita tansah mundhaken syukur wonten masa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu wonten ing dalem punika kula panjenengan sami tasih kaparingan pinten-pinten kanikmatan ingkang arupi kesehatan, kenikmatan Islam saiman, sehingga wonten dalem punika kula panjenengan sami saged nindaki salat Isya kanthi berjamaah lan insyaallah samangke kita nindakaken salat tarawih kanthi berjamaah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kang salajengipun shalawat salam mugi kathah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu pinten dalu kita tunggu-tunggu sahabatipun ing dinten yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak sapa Ibu ingkang kula hormati, wonten dalem punika kita badhe ngaturaken ingkang asusila berbakti kepada ibu itu wajib. Saderengipun kula nuwun besok Bapak Ibu tasih kagungan tiyang sepuh, tasih dan tasih berbahagialah kepada Bapak Ibu yang masih punya orang tua, terutama ibu. Karena ibu adalah orang tua kita yang sangat makbul doanya. Maka harapan saya pada Bapak Ibu sekalian yang masih punya ibu, khususnya monggo ibu kita hormati dengan sepenuh hati. Karena kalau ibu sudah marah pada anak, terutama omong sedikit yang tidak mengenakan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa daripada ibu tersebut. Maka kula suwun dumateng ibu-ibu, walaupun mungkin ibu marah nesune kaya apa marah-marah, jangan sekali ngakui ipat-ipat karena sangat berbahaya. Doa ibu sangat manjur, akan didengar oleh Allah. Banlah Rasul sepisan malih dumateng ibu-ibu khususipun jangan sekali-kali ipat-ipat kepada anak, walaupun mangkele kaya ngopo, karena doa seorang ibu sangatlah manjur. Lain dengan bapak. Kemudian akan saya bacakan tentang seorang ibu. Berbakti kepada ibu itu adalah wajib, tidak boleh ditawar. Maka kepada Bapak Ibu yang masih punya ibu, sekali lagi jangan diremehkan. Lumeh wis tuwa terus disepelekin, nggak pernah diurus, itu salah besar. Maka mari bersama-sama kepada jamaah yang masih punya orang tua, terutama ibu, hormatilah ibu. Karena kapan Anda akan berbakti kepada ibu? Baiklah,
akan saya bacakan. Wajib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak, orang yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Contohnya, seseorang wajib mengenakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Jika tidak, ia akan mendapatkan konsekuensi. Pertama, ditilang petugas. Kedua, jika kecelakaan, kemungkinan ia menderita lebih parah dibandingkan dengan mengenakan sabuk pengaman. Orang beriman wajib percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Jika ia masih memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah, berarti ia melanggar kewajibannya, pasti mendapat sanksi, yaitu dianggap musyrik. Begitu pula dalam rukun Islam. Misalnya ada kewajiban sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Bila seseorang telah mengakui Islam tetapi tidak menunaikan sholat, maka jelaslah ia melanggar kewajiban. Ia telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan atau tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, maka tentu ia akan menghadapi sanksi atau hukuman sebagai konsekuensinya. Berbakti kepada ibu atau orang tua hukumnya wajib, sejajar dengan kewajiban sholat, zakat atau puasa. Bahkan sebagian ulama berpendapat kapasitas perintah berbakti kepada ibu sejajar dengan perintah menyembah Allah. Menyembah Allah itu penting dan berbakti kepada ibu juga sangatlah penting. Perhatikan ayat berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Menurut sebagian ulama musyrikin, setelah Allah memerintahkan manusia untuk menyembah Dia satu-satunya Tuhan, lalu dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini mencerminkan betapa urgennya berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, adalah berbakti dan patuh kepadanya. Selama perintah orang tua tidak mengarahkan kita kepada kemusyrikan dan kebatilan, kita wajib mematuhi. Adakah misteri di balik berbakti kepada ibu sehingga perintah Allah itu diulang-ulang dalam Al-Quran? Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Quran surat Al-An'am 151. Menurut sebagian ulama, bahwa rahasia besar di balik perintah berbakti kepada orang tua adalah karena ibu memiliki karomah. Doanya sangat makmur dan kutukannya membahayakan. Oleh karena itu,
Betapa bodoh orang yang masih memiliki ayah dan ibu tetapi disia-siakan. Betapa dominan jika ia tidak berbakti kepada mereka. Sikapnya yang bodoh justru akan mengantarkan pada jurang kesengsaraan hidup. Jika kita mengaku beriman kepada Allah dan kitabnya, maka renungkanlah 2 ayat di atas. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu mutlak, tidak boleh ditawar. Sebagaimana perintah sholat, tidak ada keringanan kecuali bagi yang uzur. Sayangnya, di antara kita masih banyak paham tentang ilmu agama dan tekun menjalankannya. Namun di sisi lain ada yang terlupakan. Tidak sedikit di antara kita yang ingin menyempurnakan amal taat kepada Allah, tetapi mengabaikan ketaatan kepada orang tua, terutama kepada ibu. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita tua menangis sendirian di sebuah rumah layak disebut gudang. Sementara beberapa ratus meter dari tempat itu ada sebuah pengajian yang dihadiri oleh banyak orang. Ketika ditanya mengapa menangis seperti itu, dia menjawab, "Saat ini aku bahagia." Aneh, mengapa menangis seperti itu? Bahagia campur bersedih. Ditanya lagi, mengapa bersedih itu? Wanita tua itu memberi isyarat ke arah sebuah pesta di sebelah sana. Di sana anakku mengundang banyak orang karena ada pengajian tasakuran haji. Sebentar lagi ia dan istrinya mau menunaikan ibadah haji. Mengapa ibu tidak ikut ke sana? Itulah yang membuat hatiku sedih, kalunya. Ia kemudian bercerita bahwa ia baru saja datang dari desa ke tempat itu bersama beberapa orang untuk menghadiri anaknya yang sedang tasakuran hendak berangkat haji. Namun oleh anaknya ia diminta tidak ikut membawa bersama mereka yang datang di acara tersebut. Anaknya merasa malu kepada teman-teman bisnis dan para tetangga di perumahan itu. Begitu tragis memang. Tapi itulah fenomena dalam kehidupan. Mungkin kenyataan tersebut dialami pula oleh beberapa orang tua yang anaknya sudah kaya, tetapi karena malu memiliki ibu yang sudah tua sehingga sang anak menyembunyikannya. Rasa gengsi dan jaga kehormatan diri menghalangi mereka untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu. Padahal doa ibu itu makbul. Anak bisa berhasil menjadi orang kaya, salah satu di antaranya berkat dukungan dan doa sang ibu. Karenanya patuhilah ibumu, sebagaimana sabda hadis berikut ini. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasul, siapakah orang paling berhak aku patuhi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia masih bertanya, "Lalu siapa lagi?" "Wahai Rasul," dijawab, "ibumu." Ia bertanya lagi, "Siapa lagi?" Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Orang itu masih bertanya, "Kemudian siapa?" Barulah Rasulullah SAW menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya sang ibu, sehingga sampai 3 kali Rasulullah SAW menjawab
atas pertanyaan orang tersebut. Oleh karena itu, mungkin sekarang ini sang ibu masih hidup. Mintalah maaf bila pernah menyakiti hatinya. Tingkatkan kepatuhan dan berbakti kepadanya. Layanilah dia dengan sabar dan lembut ketika usianya sudah tua. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berpesan, mari hormati Ibu. Kemudian dari Bapak Ibu yang ibunya sudah meninggal, mari kita bersama-sama untuk mendoakan setiap saat. Habis sholat kita doakan, mohonkan ampun kepada ibu kita, karena boleh jadi ibu di sana mendapat siksa sehingga kita perlu untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih salatan tarikh rahimahullah.